Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran lintas minat biologi kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merancang percobaan sederhana dengan tema pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan diantaranya ada faktor nutrisi, air, kelembapan, suhu, cahaya, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan mengambil satu faktor eksternal, yaitu faktor cahaya matahari atau faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita melakukan satu observasi yang di situ dari observasi kita akan mendapatkan suatu alasan mengapa kita akan meneliti atau kita akan mencoba mengetahui apa pengaruh faktor-faktor eksternal itu terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama kita lakukan, kita menentukan masalah, kita mengambil judul dari masalah yang akan kita teliti. Di sini kita mengambil contoh pengaruh perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Setelah mengadakan observasi, maka langkah berikutnya kita merumuskan suatu masalah. Dari judul di atas, kita bisa merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana pengaruh perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Yang perlu diingat bahwa di dalam merumuskan suatu masalah, kita menggunakan kalimat tanya. Tidak boleh memberikan persepsi ganda kepada para pembaca. Kemudian yang kedua, dari rumusan masalah, kita bisa menarik suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kita buat dari rumusan masalah, kita tinggal menambahkan kata-kata untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Seandainya kalian mengambil suatu masalah dengan faktor eksternal yang lain, maka kalian tinggal mengubah faktor eksternal itu dengan faktor eksternal yang kalian ambil untuk diteliti sesuai dengan kesepakatan kelompokmu. Dari tujuan dan rumusan masalah yang di sini memiliki satu persyaratan bahwa rumusan masalah ini harus sinkron dengan tujuan penelitiannya. Jadi kalau di sini dicontohkan rumusan masalah kita mengambil satu rumusan masalah, maka dalam tujuan penelitian ini juga kita sesuaikan, kita mengambil satu tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita susun. Berikutnya, kita menuliskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa kita rinci, misalnya di sini manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk petani, kemudian untuk siswa atau untuk pembaca dan lain sebagainya. Langkah berikutnya, kita menentukan atau membuat suatu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita susun. Dalam hipotesis ini, maka yang kita tuliskan ini adalah perbandingan antar perlakuan yang nanti akan kita lakukan.
Jadi kalau kita membuat perlakuan perbedaan jumlah cahaya, maka kita membandingkan perlakuan pertumbuhan biji kacang hijau itu dengan jumlah cahaya yang berbeda. Nah, hipotesis ini bisa kita susun. Contohnya, biji kacang hijau yang mendapatkan sedikit cahaya atau pertumbuhan biji kacang hijau yang mendapatkan sedikit cahaya ini lebih cepat tumbuh dibanding di tempat yang mendapatkan banyak cahaya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa hipotesis ini tidak ada yang salah, hanya nanti kita akan mengetahui hipotesis ini terbukti atau tidak ini setelah kita melakukan percobaan. Nah, berikutnya kita menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 3 macam. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa kita manipulasi atau variabel yang bisa berubah-ubah. Nah, dalam hal ini yang bisa kita manipulasi, yang bisa kita ubah ini adalah jumlah cahaya. Maka variabel bebasnya ini adalah perbedaan jumlah cahaya atau jumlah cahaya itu sendiri. Sedangkan yang kedua, ini adalah variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi kalau kita memperlakukan perbedaan jumlah cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang hijau, maka indikator apa yang nanti akan kita ambil yang mewakili bahwa apa yang kita amati ini mewakili suatu pertumbuhan pada biji kacang hijau itu. Maka contoh yang kita pakai, variabel terikat yang kita ambil di sini adalah pertumbuhan batang. Artinya nanti setelah percobaan itu atau pada saat percobaan kita akan mengukur berapa pertumbuhan batang setiap hari atau mungkin 2 hari sekali, atau itu terserah yang melakukan, terserah peneliti. Yang kemudian kita tentukan ini kita amati selama sekian hari. Maka yang kita ukur cukup pertumbuhan batangnya saja. Nah, sebetulnya kalian bisa mengambil indikator yang lain. Jadi mungkin ada pertumbuhan akarnya, mungkin beratnya, ya. Jadi karena pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, maka apa yang bisa kalian ukur di situ bisa kalian pakai sebagai variabel terikat. Nah, yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah perlakuan yang kita buat sama. Jadi yang kita buat berbeda itu hanya jumlah cahayanya. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang lain kita buat sama di antara beberapa perlakuan. Jadi misalnya medianya sama, kemudian jumlah air yang kita tambahkan setiap hari sama, suhunya sama, nah kelembapannya sama, maka ini yang kita sebut dengan variabel kontrol. Selanjutnya kita menentukan populasi dan sampel. Jadi populasi yang kita pakai, kalian harus ingat populasi itu adalah sekumpulan individu yang jenisnya sama, ya. Jadi kumpulan individu yang jenisnya sama. Jadi yang kita pakai ini adalah biji kacang hijau. Nah, kemudian sampelnya ini adalah berapa jumlah biji kacang hijau yang kita gunakan di dalam percobaan nanti. Jadi kalau misalnya kita di sini mengambil 9, ini kita artikan begini contohnya. Dari 9 biji kacang hijau yang sebagai sampel, kita mempunyai 3 perlakuan. Jadi ada nanti pertumbuhan biji kacang hijau yang kita tempatkan di tempat yang mendapatkan banyak cahaya, kemudian tempat yang cahayanya itu sedikit, kemudian tempat yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya. Nah, maka kalau di dalam
satu perlakuan itu kita mengambil sampelnya 3 biji ya, maka kita butuh 9 biji sebagai sampel. Berikutnya kita menentukan tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian di situ dituliskan ini rumah Bu Yuni ya, Widodaren Kidul RT 4 RW 2 Widodaren. Jadi kalau tempat ya jangan di rumah Bapak Sukimin, jangan begitu. Jadi alamatnya dituliskan di situ ya. Kemudian waktu ini jangan menuliskan waktu itu penelitian dilaksanakan 2 minggu, jangan, tapi rentang waktunya harus dituliskan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini tempat dan waktu. Kemudian kita menentukan alat dan bahan yang akan kita pakai. Jadi alat dan bahan yang akan kita pakai, alatnya itu apa saja dituliskan di situ, kemudian bahannya itu dituliskan di situ, terpisah ya. Jadi jangan dicampur antara alat dan bahan. Langkah berikutnya adalah menyusun langkah kerja. Di dalam penyusunan langkah kerja ini harus disusun secara terperinci, karena langkah kerja inilah yang akan menjadi panduan bagi kita untuk melakukan percobaan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancang. Jadi mulai dari nomor 1 menyiapkan alatnya, menyiapkan bahannya, bagaimana memberikan perlakuannya, sampai dengan kalian mendapatkan data, mendapatkan hasil pengamatan yang akan kalian masukkan ke dalam tabulasi data. Yang terakhir adalah tabulasi data. Kalian harus menyiapkan tabel kosong yang di dalam tabel itu nanti akan kita gunakan untuk mencatat hasil pengamatan dari percobaan kita. Jadi misalnya di situ tabelnya ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, kemudian di situ ada biji nomor 1, biji nomor 2, biji nomor 3 dan seterusnya. Kemudian ada rata-ratanya, maka nanti hasil pengamatanmu ini akan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah kalian sediakan. Demikian sedikit tentang bagaimana cara membuat rancangan percobaan sederhana. Selamat mencoba. Kemudian silahkan dikerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dalam kaitannya dengan pembuatan rancangan percobaan secara kelompok, sampai nanti kita berikan panduan bagaimana cara kalian melaporkan atau membuat pelaporan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.